Jangan pernah berani-berani ngutang di bank kalau kamu belum pernah ngecek kesehatan finansial usaha kulinermu. Hai, aku Siva. Aku sudah punya usaha kuliner lebih dari 6 tahun. Jadi ini pengalaman aku. Dulu waktu aku punya usaha, karena aku pengen banget jadi besar, aku nggak mikir apa-apa, aku langsung ambil utangan di bank. Padahal waktu itu aku cuma pinjam 25 juta aja dan itu semuanya kita pakai buat sewa ruko selama 1 tahun. Tapi disitulah awal dari kesengsaraan aku. Di saat yang awalnya kita bisnis, masih merintis, harusnya kita fokus untuk mengembangkan produk, marketing, dan segala macamnya, aku malah fokus untuk bayar cicilan. Dan gak kebayang gimana stresnya tiap hari kalau misalnya penghasilan gak cukup buat bayar cicilan. Waktu itu yang aku rasain, aku cuma mikir, kenapa ya punya usaha kok gini banget ya? Kok orang-orang punya usaha gampang banget ya? Kok mereka gampang bisa langsung sukses? Dan dari itu semua aku jadi belajar, 3 hal ini harus kamu hindari kalau kamu nggak mau bernasib sama kayak aku. Yang pertama, kalau memang kamu bener-bener butuh suntikan dana dan kamu masih merintis di awal kamu usaha kuliner, lebih baik kamu bisa pinjam ke orang tua, ke kakak, ke adik, daripada harus pinjam ke bank, ke pinjol, dan segala macam. Karena kamu harus tiap bulannya dihantui rasa harus bayar cicilan tepat waktu, kalau nggak tepat waktu kamu bisa kena denda. Yang ada malah hati kita jadinya was-was, akhirnya kita jadi kurang fokus sama bisnis yang kita punya. Yang kedua, jangan cepat FOMO. FOMO itu sebenarnya bahaya banget bagi kita pembisnis owner pemula. Kenapa? Banyak banget kita ngelakuin kesalahan-kesalahan bisnis yang seharusnya bisa kita cegah. Kalau lihat usaha temen, kok bisa rame ya jual ayam goreng, kamu juga buka jual ayam goreng. Lihat usaha teman lagi bisa rame jualan ayam kremes, kamu juga buka jual ayam kremes. Ujung-ujungnya kamu nggak akan ada fokus ke satu usaha aja. Jadi jawabannya bukan pindah ke bisnis lain, tapi justru harus fokus ke satu lini bisnis makanan yang memang kamu jago banget di situ, yang kamu bisa habisin waktu kamu, riset segala macam marketing buat satu dulu. Karena manusia itu emang sudah dirancang nggak bisa fokus ke banyak hal. Dia hanya bisa fokus ke satu hal aja. Dan yang ketiga, nggak pernah budgeting. Padahal budgeting itu gampang banget ya. Asalkan kamu punya template-nya. Jadi tinggal nanti kamu isi pengeluaran-pengeluaran yang kamu ada ya. Baik itu pengeluaran pribadi, pengeluaran usaha kamu juga, dan juga pemasukannya. Jangan lupa budgeting ini penting banget supaya kamu nantinya nggak akan terjerumus ke hal-hal FOMO tadi, kesalah ambil langkah dan segala macamnya, dan kamu jadi bisa ambil keuntungan sedikit demi sedikit, nabung dana darurat, bisa liburan, bahkan even kamu bisa naik haji maupun umroh dari usaha kuliner kamu, itu jadi make sense. Nah, dengan adanya budgeting ini, jadi kamu bisa evaluasi tiap bulan ternyata kamu pengeluarannya banyak di mana, di bagian mana sih. Kalau misalnya kamu nggak punya budgeting ini, apalagi kamu punya bisnis kuliner, kamu bakalan sulit banget buat evaluasi ke depannya atau harus menekan biaya yang mana karena kamu nggak punya pengeluaran maupun budgetingnya. Dan kamu juga bisa lihat kamu bisa nabung berapa dari setelah dikurangi semua pengeluaran yang ada. Nah, buat kamu yang pingin belajar budgeting kayak tadi, aku punya template-nya. Caranya gampang banget, tinggal kamu komen aja di bawah template, nanti aku bakalan DM kamu linknya. Dari 3 hal tadi, gimana menurut kamu?